Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, selamat datang di video ini. Oke, jadi ini merupakan tugas video hasil kami magang di Laboratorium Kultur Jaringan Universitas Muhammadiyah Malang selama 1 bulan berjalan. Nah, pada video ini kami akan menjelaskan apa aja sih yang kami lakukan selama magang, lalu apa aja sih proses kultur jaringan dan bagaimana pengaplikasiannya. Sebelumnya, kami memberitahu bahwa video ini terdiri dari 2 part. Untuk part pertama, akan menjelaskan tentang sterilisasi alat, peracikan bahan untuk pembuatan media kultur, serta pembuatan media kulturnya. Dan untuk part kedua, akan menjelaskan tentang awal kita mencari eksplan, memotong eksplan, sterilisasi eksplan, penanaman eksplan ke dalam media, dan misi penyelamatan. Oke, langsung aja yuk kita bahas ke intinya. Oke, yang pertama adalah mencari eksplan. Pada kali ini, tanaman yang akan dijadikan percobaan adalah tanaman pisang. Terdapat 2 jenis pisang yang akan digunakan, yaitu pisang susu dan pisang kirana. Lalu bagian apanya sih yang akan digunakan? Nah, yang akan digunakannya itu hanya bonggol dan sedikit pelepah pisangnya saja. Pasti dari teman-teman udah banyak yang penasaran ciri-cirinya seperti apa sih tanaman yang bisa digunakan untuk kultur jaringan itu sendiri. Jadi, ciri tanaman pisang yang bisa digunakan sebagai eksplan kultur jaringan adalah: pertama, pastikan pilih tanaman yang masih muda atau anakannya. Karena kenapa? Karena sel-sel pertumbuhan terdapat lebih banyak pada jaringan mudanya, sehingga pertumbuhan pada tanaman muda masih sangat bagus. Kedua, tinggi tanaman kurang lebih 50 cm dan memiliki beberapa helai daun pada satu tanaman tersebut. Lalu yang terakhir, pastikan tanaman anakan tersebut sehat. Nah, begitupun dengan indukannya. Disarankan yang tidak terkena penyakit. Karena kenapa teman-teman? Karena ketika indukannya terkena penyakit, kemungkinan anakannya pun terkena penyakit. Nah, itu merupakan ciri tanaman yang bisa digunakan sebagai eksplan pada kultur jaringan. Proses selanjutnya adalah memotong eksplan atau biasa disebut sebagai isolasi. Nah, apa sih isolasi itu? Jadi, isolasi adalah suatu proses pengambilan eksplan dari bagian tanaman yang akan digunakan sebagai proses pengkulturan. Nah teman-teman, ini merupakan proses pemotongan tanaman pisang untuk pengambilan eksplan yang akan digunakan dalam kultur jaringan. Jadi, eksplan yang akan diambil hanya bagian bonggol pisang dan sedikit pelepah pisangnya saja. Lalu, dipotong dan diperkecil sampai berukuran kurang lebih panjangnya 10 cm dan diameternya 4-5 cm. Nah teman-teman, jadi ini jelasnya bentuk eksplan yang dibutuhkan ya. Ingat, jangan sampai bonggol ataupun pelepahnya dipotong terlalu tipis. Karena kenapa? Karena pada saat penanaman akan dipotong kembali hingga setengahnya dari eksplan awal. Setelah eksplan dipotong kecil, maka tahap selanjutnya adalah eksplan dimasukkan ke dalam rendaman deterjen selama 15 menit. Jadi, fungsi rendaman deterjen ini agar tidak terjadinya browning terhadap eksplannya hingga dilakukannya proses selanjutnya. Setelah eksplan direndam, lalu sikat luaran eksplan dengan sunlight menggunakan sikat dan jangan lupa harus di bawah air yang mengalir ya. Setelah eksplan disikat, lalu masukkan eksplan ke dalam rendaman Aquades steril. Nah teman-teman, jadi ini merupakan tahapan kedua dari pemotongan eksplan. Oke, memasuki tahap ketiga yaitu sterilisasi eksplan. Nah, langkah pertama adalah persiapan bahan berupa fungisida, bakterisida, dan Aquades. Setelah media siap, maka tuang media ke dalam botol masing-masing yang berisi eksplan sampai eksplan tertutupi oleh media tersebut. Setelah itu, taruh botol ke alat shaker untuk proses mengaduk bahan selama 24 jam. Nah, fungsi shaker ini agar bagian-bagian cairannya, bakterisida dan fungisida dapat merata mengenai eksplan tanaman pisang ini.
Pada tahap inokulasi explant, proses yang dilakukan sudah mulai di dalam LAF atau biasa disebut sebagai laminar airflow. Nah, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan mensterilkan ruangan LAF itu sendiri. Cara mensterilkan alat laminar airflow yaitu pertama, dengan menyemprotkan alkohol ke dalam LAF, lalu bersihkan LAF hingga bersih. Setelah itu, masukkan alat yang akan digunakan selama pengkulturan. Jangan lupa, sebelum dimasukkan alat-alat tersebut, harus disemprotkan terlebih dahulu oleh alkohol. Pasti pada bingung kan kenapa sih harus disemprotkan oleh alkohol? Jadi, semua alat maupun bahan yang dimasukkan ke dalam LAF harus dikondisikan steril. Karena LAF sendiri harus tetap dalam kondisi steril, agar proses penanaman tetap lancar dan tidak terdapat hal-hal yang tidak diinginkan seperti kontaminasi pada tanaman. Setelah alat-alat masuk ke dalam LAF, nyalakan lampu UV dan tutup LAF dengan kain ataupun benda lainnya, serta tutup semua bagian pintu yang mengarahkan keluar ruangan transfer agar proses pensterilannya maksimal. Nah, setelah semua langkah selesai, maka alat LAF sudah siap untuk disterilkan. Dan waktu yang dibutuhkan untuk sterilisasi alat LAF adalah selama 1 jam. Jadi, setelah 1 jam pensterilan alat LAF selesai, langkah selanjutnya matikan lampu UV dan nyalakan lampu biasa, serta blower LAF dinyalakan. Maka, alat LAF ini sudah siap digunakan untuk proses menanam explant. Proses selanjutnya adalah penanaman explant ke dalam media explant, yaitu media MS atau Murashige and Scoop. Langkah pertama dalam penanaman yaitu siapkan bahan berupa explant, media tanam, alkohol 70%, aquades sebanyak 2 gelas beker, Clorox 30%, Clorox 15%, serta Clorox 1%. Adapun alat yang harus dipersiapkan adalah petri dish, scalpel, pinset, dan juga bunsen. Nah, jadi setiap alat yang akan digunakan harus dimasukkan terlebih dahulu ke dalam alkohol untuk pensterilan dan dipanaskan dengan bunsen agar alkohol cepat kering. Sekarang memasuki langkah penanaman explant ke dalam media. Untuk langkah awal ini adalah ambil explant yang sudah disiapkan, lalu bilas dengan aquades. Setelah itu, dipotong 1-2 lapis pelepah serta bonggol mengikuti ukuran pelepahnya. Setelah itu, dimasukkan ke dalam Clorox 30% selama 15 menit. Nah, langkah ini dilakukan berulang sebanyak 3 kali, dengan pertama memasukkan ke dalam Clorox 30% selama 15 menit. Setelah itu, ikuti langkah seperti di awal, lalu direndam kembali dengan Clorox 15% selama 10 menit. Dan terakhir, rendam explant dengan Clorox 1%. Nah, setelah ini, explant sudah siap untuk ditanam ke dalam media MS. Jika tanaman bertumbuh dengan baik, seperti pada gambar di samping, dan sudah mengeluarkan banyak tunas, maka explant sudah siap untuk dilakukan multiplikasi. Normalnya, setelah penanaman hingga tumbuh tunas dalam waktu 4 minggu, minimal telah dilakukan 2 kali subkultur. Selanjutnya masuk ke tahap multiplikasi. Memasuki poin kelima yaitu misi penyelamatan. Pada tahap sebelumnya yaitu penanaman explant akan menghasilkan explant yang berkembang biak dengan bagus, ada pula yang terkontaminasi. Nah, jika ada tanaman yang terkontaminasi, maka explant harus segera dilakukan yang namanya misi penyelamatan. Pada langkah misi penyelamatan sama saja dengan waktu penanaman, yaitu menyiapkan alat dan bahan, sterilisasi explant, lalu sterilisasi ruangan transfer, setelah itu melakukan misi penyelamatan. Langsung memasuki proses pertama yaitu sterilisasi explant. Pertama, keluarkan explant yang terkontaminasi, lalu sikat explant dengan sabun di bawah air yang mengalir. Setelah itu, masukkan ke dalam bahan sterilisasi yang sudah disiapkan. Sama seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahan sterilisasi berupa fungisida dan bakterisida. Setelah itu, diamkan selama 24 jam di atas shaker.
memasuki langkah kedua yaitu sterilisasi ruangan transfer dan langsung memasuki langkah ketiga. Nah, pada langkah ketiga ini bahan yang disiapkan adalah Aquades steril, alkohol 70%, Dettol 20%, Dettol 10%, dan betadine. Setelah bahan sudah siap, maka misi penyelamatan sudah siap dilakukan, yaitu keluarkan explant yang sudah disterilkan, lalu masukkan ke dalam Aquades steril. Setelah dibersihkan dengan Aquades, potong satu lapisan pelepah atau titik tumbuh mengikuti bonggolnya sesuai ukuran pelepah. Setelah itu, masukkan ke dalam alkohol 70% selama 3 menit. Setelah itu, masukkan ke dalam Dettol 20% selama 10 menit. Setelah itu, masukkan kembali ke dalam Dettol 10% selama 5 menit. Nah, langkah terakhir adalah lumuri explant ke dalam betadine selama 10 menit. Maka, setelah itu explant dapat ditanam ke dalam media MS yang sudah disiapkan. Nah, selesai sudah proses pengkulturan jaringan pada tanaman pisang. Ini merupakan kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan selama magang di Laboratorium Kultur Jaringan Universitas Muhammadiyah Malang. Semoga ilmunya bermanfaat, dapat membantu teman-teman dalam pembelajaran media kultur, dan mudah dipahami oleh teman-teman. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.